Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Oke, enjoy for watching. Dalam suatu artikel di Ghana Islamika dikatakan bahwasannya Mamluk itu berasal dari bahasa Arab yang berarti seseorang yang dimiliki, atau bila disederhanakan, Mamluk artinya adalah budak. Kisah tentang Mamluk merupakan salah satu kisah yang paling unik dalam sejarah Islam dan Timur Tengah. Kenapa? Karena sekelompok suku non-dinasti ini yang awalnya Buddha itu bisa menggantikan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Mamluk datang dari berbagai macam tempat, namun biasanya mereka itu kebanyakan berasal dari orang Turki. Bagi orang-orang Arab, suku-suku non-muslim di Turki adalah sasaran yang disukai untuk direkrut dan dibeli karena mereka merupakan prajurit berbakat yang memiliki keterampilan menunggang kuda dan bertarung yang mengagumkan. Meskipun mereka budak, pada prakteknya para Mamluk dapat memperoleh pendidikan yang layak, termasuk pelajaran agama dan bahasa Arab. Tetapi bagaimanapun itu, pelatihan berperang seperti menunggang kuda, memanah merupakan prioritas utama pendidikan untuk para Mamluk, sehingga orang-orang Mamluk terkenal akan keberanian dan keterampilannya. Adapun output politik yang dihasilkan oleh para Mamluk ini hampir selalu sama. Jadi para budak ini mengeksploitasi kekuatan militer yang diberikan kepada mereka untuk merebut kekuasaan politik yang sah. Hal ini pernah terjadi pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Abbasiyah itu sendiri menjadi korban para jenderal Mamluk Turki yang mampu melengsarkan atau membunuh Khalifah hampir tanpa kekebalan hukuman apapun. Berdirinya dinasti Mamluk di Mesir ini tidak terlepas dari sosok yang bernama Sajarah ad-Dur atau Sultanah pertama, yang merupakan istri dari Malik as-Soleh, khalifah pada dinasti Ayyubiyah. Sebelum Malik as-Soleh meninggal, beliau telah menandatangani sejumlah besar kertas perintah yang kosong, yang mana memungkinkan Sajarah ad-Dur setelah kematian suaminya untuk dapat terus mengeluarkan keputusan atas nama Malik as-Soleh. Sajarah ad-Dur hanya berbagi cerita tentang kematian as-Soleh dengan komandan militernya. Dia merahasiakannya dari Turan Shah yang merupakan anak kandung Malik as-Soleh. Pada masa-masa ini, Sajarah ad-Dur telah berperan menjadi sultanah yang seharusnya posisi tersebut adalah milik Turan Shah. Tetapi sekembalinya Turan Shah dari Turki pada Februari tahun 1250 Masehi, Sajarah ad-Dur dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah mati, maka Turan Shah segera mengambil haknya untuk menjadi sultan baru dinasti Ayyubiyah di Mesir. Turan Shah kemudian berniat untuk menggantikan pasukan Mamluk lama dengan Mamluk baru yang telah dibelinya. Alih-alih membiarkan diri mereka diganti, Mamluk lama menyerang istananya ketika sedang perjamuan. Meskipun tangannya sudah terbelah karena sabetan pedang, Turan Shah masih sempat melarikan diri dan mencoba berlindung di sebuah menara di Sungai Nil. Tetapi Mamluk membakar menara itu. Dari menara, dia lari ke sungai. Saat lari, tulang rusuknya terpukul oleh tombak. Di sungai, dia berdiri dan memohon ampunan untuk hidupnya. Bahkan dia juga berkata rela untuk turun tahta. Namun sudah terlambat, Mamluk membalas kata-katanya dengan panah. Baibar kemudian menyusulnya ke sungai dan membabatnya dengan pedang. Setelah kurang dari 3 bulan berkuasa, Turan Shah akhirnya dibunuh oleh Baibar, yaitu orang yang berjasa mengalahkan penjajah Prancis, dan dia sangat loyal kepada Sajarah ad-Dur. Maka dengan matinya Turan Shah, garis keturunan Ayyubiyah telah berakhir, dan Sajarah ad-Dur kemudian dijadikan Sultanah Mesir pada tanggal 2 Mei 1250 Hijriah, yang menjadi penanda dimulainya kekuasaan dinasti Mamluk
sampai 250 tahun ke depan. Begitulah asal mula berdirinya dinasti Mamluk di Mesir.